Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi mengenai medan magnet dan fluks magnetik. Yang beranggotakan saya sendiri Dila Andini, Diki Aditya Pratama, Gerardus Christoprima, dan Rosida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rosida. Medan magnet adalah ruang atau daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh daya magnet tersebut. Garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Fluks magnetik adalah ukuran atau jumlah medan magnet B yang melewati luas penampang tertentu. Misalnya, kumparan kawat. Hal ini sering pula disebut kerapatan medan magnet. Satuan fluks magnet dalam satuan internasional adalah Weber, merupakan satuan turunan dari volt detik. Rumus: fluks magnet adalah perubahan pada medan magnet. Fluks magnet dihasilkan dari perkalian antara medan magnet B dengan luas bidang A yang saling tegak lurus. Fluks magnet dapat dinyatakan dengan Lux sama dengan BA. Rumus di atas adalah fluks magnet di mana medan magnetnya tegak lurus dengan luas bidangnya. Jika tidak tegak lurus, tapi membentuk sudut, maka besar fluks magnetnya dikalikan kosinus sudutnya. Lux sama dengan B dikali A cos theta. Next. Penerapan dalam bidang tektonika. 1. Bel listrik. 2. Transformator. 3. Pesawat telepon. 4. Speaker. Next. Penerapan yang pertama adalah bel listrik atau electric bell. Bel listrik yang dalam bahasa Inggris disebut dengan electric bell adalah sebuah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi suara dengan menggunakan prinsip elektromagnetik. Meskipun saat ini banyak bel yang menggunakan sistem elektronik, bel listrik yang menggunakan prinsip gaya elektromagnet ini masih banyak digunakan. Penggunaan bel listrik jenis elektromagnetik ini banyak kita ketemui pada sistem keamanan dan keselamatan yang terdapat di pabrik, hotel, maupun pusat perbelanjaan dengan mempergunakannya sebagai alarm kebakaran atau fire alarm. Selain itu, bel listrik juga sering digunakan sebagai alarm maling dan juga lonceng di sekolah. Salah satu bel listrik dengan prinsip elektromagnetik yang sering digunakan adalah bel listrik yang terbentuk atau interrupter bell, yaitu jenis bel listrik yang dapat menghasilkan suara secara terus-menerus ketika diberikan arus listrik. Cara kerja bel listrik juga tidak terlalu rumit. Untuk menjelaskannya lebih lanjut, kita perlu mengetahui beberapa bagian atau komponen penting dalam bel listrik dan juga gambar dasar. Komponen utama bel listrik itu ada 6. Yang pertama lonceng atau gong, yang kedua pemukul atau striker, yang ketiga kumparan elektromagnet, yang keempat armatur, yang kelima spring, yang keenam interruptor atau penghubung dan pemutus arus listrik. Cara kerja bel listrik. Berdasarkan gambar rangkaian bel listrik atau electric bell pada gambar di bawah ini, saat switch atau S1 saklar ditekan on, arus listrik akan mengalir ke kumparan elektromagnet melalui interruptor sehingga terjadi medan magnet untuk menarik armatur, striker atau pemukul. Striker yang ditarik tersebut kemudian memukul lonceng gong sehingga bel listrik berbunyi. Ketika armatur striker ditarik oleh elektromagnet, hubungan listrik di interruptor pun terputus dan menyebabkan kumparan elektromagnetik tidak dialiri arus listrik.
Next, ada yang kedua, yaitu penerapan dalam transformator. Transformator atau kerap disebut dengan trafo merupakan suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain melalui suatu gandengan magnet yang berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Dalam bidang elektronika, trafo digunakan antara lain sebagai gandengan impedansi antara sumber dan beban untuk memisahkan suatu rangkaian dengan rangkaian yang lain serta menghambat arus searah dengan tetap mengalirkan arus bolak-balik antar rangkaian. Trafo memiliki frekuensi kerja yang berbeda-beda sesuai penggunaannya bergantung kebutuhan beban atau konsumen. Ini gambarnya. Yang slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Diki. Tiga, pesawat telepon. 1. Gelombang suara orang yang berbicara mengakibatkan getaran pada diafragma aluminium. 2. Getaran diafragma aluminium mengakibatkan tekanan pada butir-butir karbon berubah-ubah atau merapat dan merenggang. 3. Merapat dan merenggangnya butir-butir karbon mengakibatkan nilai tahan listriknya berubah-ubah dan kuat arusnya listriknya berubah-ubah. 4. Karena kuat arus yang berubah-ubah, kekuatan elektromagnetik juga berubah-ubah. Dengan demikian, diafragma besi bergetar dan menghasilkan suara yang sama dengan yang masuk pada mikrofon. Lanjut oleh Rosida. Speaker merupakan kombinasi magnet yang dipasang secara permanen. Pengeras suara yang dialiri listrik maupun mampu mengakibatkan medan elektromagnetik sehingga berinteraksi langsung dengan kon yang ada di dalam magnet. Untuk proses yang terjadi ini dibutuhkan yang namanya voice coil. Bagian ini tidak dapat dipisahkan dengan magnet dalam speaker. Untuk cara kerjanya, ketika ada aliran listrik dalam voice coil, maka akan mencoba medan magnet berubah arah yang pada akhirnya membuat pergerakan tarik dan lepas listrik yang cepat. Baik, contoh soal untuk nomor 1. Garis gaya medan magnet B sama dengan 10 pangkat min 2 WBM min 2 menembus tegak lurus bidang seluas 10 cm². Tentukanlah besar fluks magnetiknya. Penyelesaian, jawaban diketahui B sama dengan 10 pangkat min 2 WBM min 2. A sama dengan 10 cm² sama dengan 10 pangkat min 4 meter persegi. Theta sama dengan 0. Karena B penembus tegak lurus A, berarti B membentuk sudut 0 terhadap garis normal. Maka lux sama dengan B dikali A dikali cos theta sama dengan 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 4 dikali cos 0. Lux sama dengan 10 pangkat min 6 Weber. Baik, untuk contoh soal nomor 2, soalnya sebuah kumparan melingkar mempunyai 10 lilitan dan diameter 2 cm dan ditempatkan di dalam medan magnet homogen dengan besarnya 300 mt. Bidang kumparan dan arah medan menghasilkan sudut 30 derajat. Tentukan besar fluks magnetik melalui kumparan. Jawab, ketahui banyak lilitan kumparan N
panjangnya lilitan sama dengan 10. Diameter kumparan D sama dengan 2 cm sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2 meter. Berpengaruh medan magnet di satuannya B sama dengan 0,3 torx atau T, dan sudut antara medan magnet dan kumparan yaitu alfa sama dengan atau theta sama dengan 30 derajat. Maka besar flux magnetit melewati kumparan besar. Untuk rumus flux sama dengan N, jumlah ini lilitan, B medan magnet, A itu untuk luas, cos theta untuk sudut 30 derajat ini. Kita masukin N B A dikali sin pangkat sin kali sin alfa atau theta tadi sama dengan N jumlah lilitan, B medan magnet dikali luas lingkaran diameter 1/4 VD kuadrat dikali sin 30 derajat sama dengan N ini 10, B ini 0,3 ditulis ini 0,3 T dikali 1/4 V dikalikan dengan 2 dikali 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan dikali dengan sin 30 derajat sama dengan 4,7 dikali 10 pangkat min 4 Weber. Nomor 3, sebuah medan magnetik yang besarnya 0,8 T berarah ke sumbu X. Sebuah kumparan sekunder dengan panjang sisi 5 cm mempunyai satu lilitan dan menciptakan sudut theta terhadap sumbu Z. Menyerupai gambar. Tentukan flux magnetik melalui kumparan saat A theta sama dengan 0 derajat, B theta sama dengan 37 derajat, C sin theta 12/13. Itu untuk jawabannya. Jawab sendiri. Flux magnetik yaitu besaran skala besarnya didefinisikan sebagai ini besar flux sama dengan BA sama dengan B karena sudut BA sama dikali cos theta dengan theta yaitu sudut apit terkecil di antara induksi magnetik B dengan arah norma bidang N, maka bagian A theta sama dengan 0 derajat. Aku artikan B dan N-nya sejajar sehingga besar ini flux BA cos theta sama dengan 0,8 dikali 0,1 dikali 0,1 dikali cos 0 derajat sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 3 Weber. Untuk bagian B-nya untuk theta sama dengan 37 derajat. Kan sudut diartikan sudut antara B dan sudut normal dan N yaitu theta sama dengan 37 derajat sehingga besar fluxnya sama dengan medan magnetik dikali luas bidang itu dikali cos kali theta sama dengan 0,8 dikali 0,1 dikali 0,1 dikalikan dengan cos 37 derajat sama dengan 6,4 dikalikan dengan 10 pangkat min 3 Weber. Untuk bagian C-nya, untuk sin theta sama dengan 12/13, maka cos theta-nya sama dengan 5/13, maka besar fluxnya ini sama dengan BA cos theta sama dengan 0,8 dikalikan dengan 0,1 dikuadratkan karena 0,1-nya 2 kali. Ada 2 maksud saya.
dikalikan dengan 5/13 sama dengan 3,1 dikalikan 10 pangkat min 3 Weber. Ada mau ditanyakan atau salah-salah kata, tulis di kolom chat ya guys ya. Oke. Untuk penutupan saya serahkan kepada teman saya Dila. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.